Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kusmalia SPD dari SMA Negeri 1 Kunto Darussalam CGP Angkatan 5 Kabupaten Purwokerto. Baiklah, pada video kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata saya dalam membuat sebuah program yang berdampak positif pada murid. Apakah program tersebut? Namanya adalah Pondok Baca Sekolah. Sedikit deskripsi tentang Pondok Baca Sekolah ini. Pondok Baca Sekolah merupakan fasilitas penunjang untuk meningkatkan semangat dan minat literasi murid melalui budaya membaca dan menulis. Latar belakang terbentuknya program Pondok Baca ini, yang pertama, rendahnya minat baca yang ada di SMA Negeri 1 Kunto Darussalam. Yang kedua, adanya aset berupa pondok baca yang sudah jadi sayang kalau seandainya tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, kurangnya minat pengunjung di perpustakaan. Sehingga latar belakang ini memotivasi saya sebagai CGP untuk meningkatkan budaya literasi yang ada di sekolah kami. Adapun tujuan terbentuknya program Pondok Baca Sekolah ini, yang pertama yaitu meningkatkan budaya literasi sekolah, di mana siswa mengetahui manfaat yang didapatkan dari kegiatan membaca atau menulis. Yang kedua, bisa dijadikan sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dengan membaca berbagai bahan bacaan yang bermanfaat. Kemudian menciptakan dan mengembangkan budi pekerti yang baik. Berdasarkan alur bagja yang kemarin di demonstrasi kontekstual yang sudah saya buat, yang pertama B, buat pertanyaan utama. Nah, saya membuat bagaimana cara membangun budaya positif dengan literasi sekolah melalui Pondok Baca Sekolah di SMA Negeri 1 Kunto Darussalam. Aksi nyata yang telah saya lakukan yaitu yang pertama, berdiskusi dengan pimpinan atau kepala sekolah bagaimana cara mewujudkan Pondok Baca Sekolah tersebut. Dalam hal ini saya juga berdiskusi dengan beberapa rekan sejawat dan juga wakil kepala sekolah. Saya juga berkesempatan berdiskusi dengan kepala pustaka yaitu Ibu Nurjana SPD. Berikut cuplikan dari diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon waktunya sebentar ya Bu Nur ya. Begini, di dalam guru penggerak kemarin tuh saya bikin program tentang literasi sekolah gitu loh. Kebetulan kan ada pondok baca. Saya bikin namanya pondok baca. Kemarin saya tanya Pak ini anak apa Pak? Saya bilang gitu kan. Nama pojok baca nih katanya. Menurut pikir saya kalau pojok itu berarti kan seperti di sudut gitu, kayak pojok baca di kelas karena memang pojok kan di sudut. Saya gimana kalau bikin aja namanya pondok baca. Jadi dalam program saya di guru penggerak itu saya buat namanya di situ Pondok Baca Sekolah. Kan? Cuman kan perlu juga diskusi dengan pustakawan kan, karena ini hubungannya dengan literasi sekolah. Karena saya merasa selama ini literasi kita sama sekali nggak jalan nih kegiatan literasi sekolah kita. Jadi minta pendapat ibu juga gitu loh sebagai pustakawan. Dalam literasi sekolah kita lah yang ibaratnya untuk kedepannya itu dalam pikiran ibu sebagai pustakawan seperti apa gitu. Yang mungkin bisa kita udah punya aset nih, pondok baca kita udah ada. Kan nggak sayang loh rasanya kalau hanya sekedar untuk tempat nongkrong, makan. Atau jangan-jangan lebih dari itu, tempat pacaran pula dibuat kan. Maka marilah kita berdayakan aset kita yang sudah ada ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk sekolah kita. Kalau dari Ibu gimana kira-kira? Ya, kalau menurut saya kita
kita kan ini masih tahap memperbaharui yang lama. Lama ini kan kurang efektif, sekarang ini kita mulai memunculkan. Kalau masalah literasi minat baca siswa, memang kalau kita hitung paling 1% atau 2% lah. Apalagi dalam zaman sekarang ini anak lebih tekun membaca di HP daripada di perpustakaan gitu kan. Sepertinya perpustakaan itu udah nggak berfungsi lagi. Tapi ya namanya kita pengelola pustaka, sebagai bahan literasi sekolah, ya saya sedapat mungkin saya upayakan. Seperti ya pertama kalau saya ya, kita nggak bisa serta-merta, ayo anak kita baca ke pustaka, itu nggak bisa. Karena itu mungkin keterpaksaan, tapi tanpa kesadaran gitu, mungkin hanya sehari dua hari. Tapi yang sama saya, yang pertama saya buat perpustakaan itu gimana secantik mungkin, semenarik mungkin, senyaman mungkin. Misalnya ya kita beri karpet biru, ada kipas angin, ada AC, kita buat semenarik mungkin, senyaman mungkin. Kita buat di dindingnya itu ya, yang menarik lah. Cukup anak itu masuk, makanya saya nggak tekankan anak itu harus baca buku baru masuk, itu enggak. Karena zaman sekarang itu anak nggak akan baca buku, baca HP kan. Jadi cukup anak itu kita giring masuk dulu. Bu, boleh saya sini makan? Boleh, makan. Boleh saya istirahat di sini? Boleh, silahkan. Makanya nggak jarang kalau anak itu baring, saya biarkan Bu. Karena gini, dari itu kan nanti lama-lama mereka kenal, nggak mungkin mereka daring aja. Iseng-iseng diambilnya buku. Buku. Terus kayak agama lagi ya kan, Bu boleh kami belajar di sini? Silahkan, ayo sini. Asal anak masuk, saya suruh nih, di depan kita biar enak kalian belajar gitu kan. Jadi cukup dulu anak masuk, beri mereka kebebasan di situ dengan batas-batas lah, jangan kotor, jangan berserak, tapi setidaknya sembari mereka istirahat, sembari mereka baring-baring di situ, mereka mesti pegang. Ada yang ibaratkan kalau 5 orang adalah 3-4 orang yang tertarik dia ambilnya buku, dibacanya walaupun lihat gambar. Itu upaya saya. Yang kedua, kalau di dalam perpustakaan itu ada ruang baca indoor, ada ruang baca outdoor. Kalau indoor kita udah memadai, nyaman. Itu yang ruang baca outdoor namanya. Outdoor, di luar ruangan gitu. Jadi saya usul sama kepala sekolah, alhamdulillah kepala sekolah kita itu mendukung. Pak buat apa di sini? Jadi anak itu nanti iseng-iseng duduk di pustaka, bacanya di luar gitu. Jadi lebih nyaman. Selanjutnya, saya mencoba mencari informasi dari berbagai media, baik itu internet maupun hal lainnya, trik dan tips program efektif dalam membangun budaya positif sekolah dengan literasi melalui pondok baca sekolah.
isi dengan cat putih, cat dasar. Berarti dibuat itu tuh ya, memang dideskripsikan itu tuh. Iya. Dasar umumnya. Hah? Iya, dokumen akan. Kemudian saya mencoba melibatkan murid saya, dalam hal ini OSIS, untuk berdiskusi tentang kesuksesan program tersebut. Di bagian yang kedua yaitu A, ambil pelajaran. Nah, di ambil pelajaran ini ada beberapa pertanyaan yang saya buat. Yang pertama, sekolah mana yang telah berhasil membangun budaya positif dengan literasi melalui pondok baca sekolah? Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh sekolah tersebut? Kemudian yang ketiga, aktivitas apa saja yang telah dilakukan sekolah tersebut? Yang keempat, situasi apa saja yang telah mendukung terwujudnya membangun budaya positif dengan literasi melalui pondok baca sekolah. Kemudian terakhir, sumber daya apa saja yang dimiliki untuk mendukung mewujudkan kegiatan tersebut. Aksi nyata yang saya lakukan pada tahap ini yaitu mencari informasi melalui media internet, ide-ide dan gagasan tentang sekolah yang telah berhasil melaksanakannya. Kebetulan saya dapat info bahwasanya di Rokan Hulu ini literasi yang sangat bagus yaitu di SMA N2 Rambah Hilir atau disebut dengan SMA Unggulan. Jadi kemarin saya sempat menghubungi beberapa guru yang ada di sana. Pada tahap ini saya juga melibatkan keterlibatan murid di dalamnya, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada murid agar mencari informasi tersendiri melalui berbagai media tentang sekolah-sekolah yang bisa dijadikan contoh dalam kesuksesannya dalam literasi sekolah. Nah, itulah tadi aksi nyata yang telah saya lakukan, terutama pada 2 tahap alur baca, yaitu B, buat pertanyaan utama, dan A, ambil pelajaran. Sampai sini video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.